Apakah yang kita pikirkan akan bermanifestasi menjadi kenyataan? Jawabannya adalah iya dan tidak. Ayo kita analisis. Mungkin lu udah pernah dengar konsep Law of Attraction, yang dimana kalau kita mikirin atau visualisasi satu hal terus-menerus, hal itu akan jadi kenyataan. Menurut gua, kalau cuma bergantung dari Law of Attraction, itu tidak akan terjadi, karena konsep itu belum lengkap. Law of Attraction cuma 10-20% dari konsep manifestasi yang asli. Gua bakal jelasin panjang dan mungkin belum pernah ada yang jelasin kayak gini. Kalian siap? Ada eksperimen fisika kuantum bernama Double Slit Experiment. Fisikawan Thomas Young pada tahun 1801 menembakkan pancaran cahaya pada benda bercelah ganda, yang setelah melewati celah itu, cahaya memancarkan gelombang dan hasil pancaran gelombang itu tergambar pada layar di balik benda celah ganda tersebut. Kalau mau ngebahas secara full scientific terlalu ribet dan panjang, tapi intinya hasil eksperimen itu menunjukkan kemungkinan kalau kita hidup di dunia virtual reality. Apa yang kita tembakkan dari dalam diri kita akan keluar dari diri kita dan endingnya akan tergambar di kehidupan kita. Kemudian ada Nikola Tesla, ilmuwan yang sangat visioner. Dia adalah master dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Dia mengatakan bahwa itulah rahasia semesta. Dia juga percaya soal konsep manifestasi. Inti yang dari dia bilang adalah energilah yang akan bertransmutasi menjadi kenyataan, bukan sekedar pikiran. Tapi pertama-tama kita bahas dulu soal frekuensi, yaitu kalau mau membentuk kenyataan, ibarat gelombang radio yang nyari-nyari frekuensi yang pas, kita harus setting dulu frekuensi dalam diri kita mau seperti apa kenyataan yang kita ingin di luar sana. Nah, inilah gunanya pikiran dan visualisasi. Kita bisa ngasih sinyal frekuensi agar realita menangkap frekuensi yang kita mau. Tapi itu masih belum cukup karena ada yang namanya vibrasi. Kalau udah mikir atau visualisasi hal bagus, tapi vibrasi lo jelek, manifestasi akan sulit. Konsep vibrasi disempurnakan oleh fisikawan David Hawkins dalam bukunya yang berjudul Power versus Force. Di buku itu, vibrasi yang bagus adalah kategori vibrasi power, yang dimana kalau kita dalam keadaan bersyukur, menerima, optimis, ikhlas, mencintai kerjaan, jalanin passion, menikmati hidup, dan sejenisnya. Jadi pikiran, visualisasi, atau visi yang bagus diiringi dengan kondisi vibrasi yang bagus akan membentuk yang namanya energi. Apakah manusia bisa punya energi? Tentu bisa, karena kan tubuh kita bisa memproduksi listrik. Dan yang paling jelas adalah kita punya emosi, yang bahasa Inggrisnya adalah emotion, alias energy in motion. Nah, kuncinya sebenarnya di energi atau emosi ini. Konsep besar manifestasi adalah kita intens stay di kondisi emosi yang bagus seakan yang kita inginkan itu udah terjadi. Setelah melewati proses visualisasi yang benar hingga menciptakan frekuensi yang pas dan diiringi vibrasi positif di kehidupan sehari-hari. Nah, itu baru dari konsep manifestasi ala fisika kuantum. Ada lagi dari konsep psikologi yang fokus di belief system. Ada juga konsep kombinasi belief system dan biologi tubuh dari Dr. Bruce Lipton, yang intinya manifestasi ini bisa terjadi kalau tahu rahasianya. Yang sebenarnya inti rahasianya itu cuma di feeling dan emosi. Kayak di buku Neville Goddard, Feeling is the Secret. Nah, gimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar.